Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami Hello Podcast, karya anak KPI. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni siapa kalau bukan Abang Aufal. Ya Bang, silakan langsung perkenalan. Ya, nama saya Aufal Marom ya. Biasa dipanggil kalau di kampus. Sejak masuk saya mengenalkan dengan panggilan Aufa ya. Sebenarnya kalau biasanya panggilnya Opal gitu kan ya, Opal. Tapi hampir teman-teman di kampus semuanya manggilnya Aufa. Dulu saya alumni KPI angkatan 17. Ya, sekarang juga masih meneruskan pendidikan di Pasca Sarjana Kediri, YAIN Kediri itu. Oh, tanpa L berarti ya di sininya. Tanpa L apa? Opal, Opal, gitu kan, yeah. Tanpa L berarti. L-nya diikutkan Marom, Al-Marom gitu. Oh gitu, ya. Biar keren dikit. Berarti di sini jurusannya KPI ya? Ini saya mengambil prodi KPI itu dulu ya beda sama teman-teman yang lain mungkin ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin sejak sebelum masuk itu sudah niat gitu, sudah tahu. Maksudnya, wah saya mau ngambil KPI nih, udah tahu di KPI itu ada apa gitu kan, atau minimal kayak Albi dulu kan tanya-tanya di KPI ada apa aja gitu, nanti ngapain, kemudian yang dipelajari apa aja gitu kan, enak gitu, udah punya gambaran. Tapi kalau saya sendiri dulu ya kayak ya udah masuk aja gitu, kayak nggak tahu nyasar atau gimana ya, yang jelas masuk gitu aja. Jadi kira-kira gitu dulu di KPI. Pandangan Abang yo, alumni KPI ini gimana? Bakal jadi dai atau gimana? Saya rasa masing-masing kita itu, setiap teman-teman yang di KPI itu mempunyai prosesnya masing-masing gitu. Ya mungkin dulu ketika masih fakultas dakwah ya, pandangan kita itu ketika kita masuk di fakultas dakwah prodi KPI, mungkin yang terbesit dalam pikiran kita itu, kalau kita masuk di dakwah nanti pasti disuruh jadi dai nih gitu, pasti dakwah. Disuruh khutbah, disuruh ceramah gitu kan. Saya juga sama seperti itu dulu. Ternyata ketika kita sudah masuk di prodi KPI ya nggak sepenuhnya seperti itu. Ternyata dakwah sendiri itu juga nggak selalu dengan orasi gitu, dengan cara ceramah gitu. Kita bisa dakwah dengan misalkan teman-teman yang mempunyai kreativitas di bidang videografer dan lain sebagainya, itu mereka bisa mengembangkan dakwahnya itu lewat media-media yang mereka tekuni seperti itu gitu. Jadi gak semuanya ya harus ceramah gitu. Saya sendiri juga gak bisa kalau disuruh ceramah gitu. Makanya saya mengambil jalur ya menulis kan juga bisa seperti itu. Berarti nulis ini ya jalan lainnya sampean berdakwah gitu. Iya, nulis termasuk salah satu media. Ada bil lisan gitu kan dengan ceramah gitu. Ada juga kita bil kolam gitu dengan menulis seperti itu. Jadi ya banyak teman-teman, nanti terserah jadi apapun juga bagus gitu kan, sesuai dengan prosesnya masing-masing gitu. Gak harus semuanya ceramah, gak harus semuanya nulis, gak harus menjadi artis film gitu kan ya. aduh. Terus mulai nulis ini dari kapan Bang? Jadi kuliah, pas dari masih semester 1 dulu ya, awal masuk itu. Saya ingat masih awal semester 1 itu ya masih nulis asal gitulah, yang penting nulis gitu aja gitu, nulis gitu. Jadi temanya apapun itu gak dipeduliin gitu, yang penting kita nulis, entah itu di blog atau di Facebook. Yang sering sih di Facebook dulu ya. Jadi ketika di kelas kita nganggur, dan di warung kopi juga nganggur, terus nulis apa gitu kan, nulis tentang cerita, entah misalkan dulu saya pernah kayak ketika PIBA itu kan jam 7 masuk itu kan, bagi kita jam 7 itu kan wah perjuangan banget itu kan gitu. Nah, saya pernah itu ketika pagi-pagi nyampe sini jam 7 lebih gitu, akhirnya sama salah satu dosennya itu, ya mas silahkan gitu, silakan masuk, tapi pintunya ditutup dari luar gitu. Gimana itu, kita udah assalamualaikum, dari dalam dibilangin silahkan masuk, tapi pintunya ditutup dari luar, kan sama aja kita di luar. Kan gak boleh masuk kan ya. Itu jadi tulisan kita cerita gitu. Saya nulis dengan judul mahasiswa telatan, bukan teladan gitu, telatan. Jadi itu hampir setiap hari itu telat terus gitu. Jadi masih telatan gitu. Salah satu kisahnya seperti itu gitu. Jadi nulisnya yang nulis salah-salah aja gitu. Cerita awalnya seperti itu. Mulai awal masih semester 1 gitu. Tapi sekarang punya buku itu
lebih ke genre agama? Ya nggak semua sih. Nggak Semuanya agama. Ya lebih kayak motivasi mungkin ya. Motivasi tadi itu. Ya motivasi apa? mungkin. Ya. Kenapa nggak Ya, nggak. drama cinta gitu apa-apa? Drama Ya, remaja. Ya itu harus pengalaman dulu gitu. Oh nulis tuh pengalaman pribadi berarti. Ya kan soalnya gini, kalau kita nulis pengalaman itu saya rasa lebih mudah untuk kita tuangkan gitu. Berbeda dengan kita nulis kayak apa namanya keilmuan gitu. Kita kalau misalkan nggak belajar, nggak apa itu nggak bisa gitu. Tapi kalau pengalaman kita kan sudah melewati, sudah mengalami gitu. Sehingga kita kalau mau menuangkan lagi, kita sudah punya bahannya, kan tinggal ditulis gitu kan, lebih enak gitu. Ya kalau misalkan mau nulis tentang novel percintaan ya harus punya pengalaman di situ, pengalaman jatuh gitu. cinta, pengalaman patah hati, Cuma pengalaman mengamati doang nggak cukup? Nggak bisa lah, nggak cukup lah. Makanya nggak kemarin cukup. ketika saya membaca ada salah satu puisi teman itu, dia mengirim naskah puisinya itu ingin tapi tak saling. Baru kemarin PO itu. Itu ketika minta koreksi terus saya baca itu memang bahasanya sederhana gitu. Tapi kok ngena banget gitu. Nah ini kalau misalkan nggak ngerasakan nggak bisa itu. Kalau cuma kita melihat, kita cuma mendengarkan cerita teman nggak bisa. Gitu. Jadi kalau sakit beneran gitu, sakitnya gitu. Itu bahaya. baru kerasa tulisannya itu seperti itu. Jadi pengalaman memang lebih mudah untuk kita tulis seperti itu. Berarti referensinya banyaknya itu pengalaman. Pengalaman. Kalau tentang cerita-cerita kebanyakan pengalaman. Kalau cerita berbeda kalau misalkan tentang kayak buku yang terakhir kemarin itu buku tentang motivasi lah. Itu kita kan selain pengalaman juga butuh referensi dari bacaan-bacaan yang lain gitu, dari buku-buku yang lain seperti itu. Jadi kita harus selain pengalaman kita juga harus membaca itu untuk menambahkan kualitas tulisan itu biar lebih kuat gitu kan, seperti itu. Kalau karya satu buku itu lamanya berapa? Berapa bulan kah? Berapa hari? Kalau itu sih tergantung ya. Ada yang saya nulis itu cukup waktu 1 bulan. Berarti langsung dari judul langsung selesai satu dudukan juga, apa enggak? Ada yang 2 hari juga ada pernah gitu kan. Cuma ada juga yang sampai bertahun-tahun gitu. Kayak buku yang terbit kemarin itu prosesnya sampai 3 tahun itu baru terbit itu. Kenapa lama? Lama itu pertama selain karena memang proses penulisannya lama, karena penerbitnya itu penerbit mayor gitu, Gramedia itu kan. Jadi memang kayak proses tahapannya itu nggak segampang, nggak seringkas ketika kita indie atau misalkan terbit mandiri gitu. Kalau misalkan kita nerbitin sendiri atau indie, itu ya paling cukup waktu sebulan selesai gitu. Tapi kalau mayor kita kan ketika naskah distorkan, kemudian dari pihak editor itu masih seleksi gitu, naskah ini layak enggak gitu kan. Kemudian setelah memang layak nanti masih proses panjang, layout, kemudian desain cover, cetak dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Jadi memang lama, harus sabar seperti itu. Itu kalau yang di mayor sih kemarin gitu. Kalau mandiri nggak usah ada dikoreksi kalau mandiri lagi. Itu sehari jadi itu. Nggak usah dikoreksi lagi sama itunya. Kalau yang mandiri kan kita sendiri yang koreksi kan, atau misalkan ada temen ya bisa minta koreksi temen gitu, seperti itu. Iya. Kalau mandiri kan kita sendiri yang proses semuanya, seperti itu. Terus kalau mau buat buku bacaan agama ya Mas, lama. Terus ada nggak sampean pernah ke yai sampean tanya ini bener nggak, kayak gini tuh bener nggak, bisa nggak? Kalau itu sih, kalau menanyakan antara benar atau enggak sih enggak pernah gitu. Kalau saya sendiri, saya misalkan buku yang kemarin itu kan lebih kayak motivasi Quran itu kan, seperti itu. Saya enggak minta koreksi gitu, enggak minta masukan enggak. Cuma kemarin sebelum tak kirim ke penerbit itu saya sempet kayak minta semacam kata pengantar lah gitu, sambutan gitu. Jadi memang naskahnya itu yang sudah selesai saya print, kemudian saya kirimkan ke beliau, saya sound ke beliau. Ya beliau mungkin bacanya cuma sekilas saja gini-gini aja gitu kan. Tapi ya ketika saya mintain sambutan itu beliau langsung nyambung gitu dengan isi yang saya tulis itu. Jadi kayak sambutannya nyambung dengan isi yang saya tulis seperti itu. Jadi ya sebatas itu Mas Yan, belum minta koreksi karena juga kan mungkin waktunya beliau juga kayak ini mungkin ya. Repot juga gitu kalau misalkan harus ngoreksi seluruh naskah seperti itu. Jadi dia cukup minta doa gitu aja, minta sambutan selesai. Seperti itu. Terus selama menulis buku ini
Sampean kan juga melebarkan sayap. Melebarkan sayap kemana? Melebarkan Gak ada sayap ini. Apa ya? Nyambi jualan buku. Okay. Itu awal mulanya kenapa bisa sampai jualan? Jualan buku. Emang cita-cita apa gimana? Ya enggak sih. Kayaknya memang awalnya nggak sengaja. Jadi memang dulu itu setiap buku yang terbit itu memang saya jual sendiri gitu. Buku-buku saya yang terbit itu awalnya memang yang jual saya sendiri gitu. Saya jualnya ke pesantren-pesantren. Jadi saya ngomongin teman-teman, ini saya ada buku gini. Coba tawarkan ke teman-teman pesantren gitu. Awalnya gitu dulu di mana-mana gitu seperti. Terus kalau jualan buku yang bukan buku saya gitu, maksudnya buku orang lain gitu. Maksudnya buat toko buku. Itu ketika saya sama temen gitu, terus ngobrol-ngobrol, ini kita enaknya bisnis apa gitu kan. Sedangkan kalau saya sendiri memang kan sudah senang gitulah, sudah sering beli buku juga gitu kan. Kemudian juga ada sempet lah kayak belikan teman buku gitu kan, ada titipan gitu. Ternyata kalau misalkan kita mau, itu kita bisa ngambil laba dari setiap pembelian gitu kan. Kalau gitu kenapa nggak saya ambil aja untungnya gitu. Akhirnya awalnya saya cuma ini, karena kita online ya. Online itu kan nggak butuh barang gitu. Maksudnya nggak harus ready barang, stok barang gitu kan. Kita bisa misalkan ada gambar nih, ya udah kita upload gitu, kita tawarkan. Jadi gitu. Awalnya saya mengupload buku-bukunya ini Prof Quraisy. Jadi terbitan Terhati Jakarta itu. Jadi ada pamflet yang di situ banyak buku-bukunya beliau, kita upload gitu. Akhirnya kok ternyata banyak yang pesan, baru kita ngambil gitu. Jadi kita ngambilnya setelah mereka TF pesan, gitu kan, pesan gitu. Jadi kita gak butuh modal gitu kan. Kan mereka yang bayar. Terus kita bayar ke sana, labanya masuk ke kita gitu. Seperti itu terus akhirnya sampai nyambung ke penerbit yang lain. Ternyata kok seru nih jualan buku gitu. Lumayan lah kalau buat ngopi cukup gitu. Kalau pengen beli apa bisa gitu kan gitu. Jadi gitu awalnya. Dan sampai sekarang pengen mengembangkan gitu. Jadi ternyata setelah perjalanan ini ternyata seru juga jualan buku, dan memang kayaknya buku itu gak ada matinya gitu kan ya. Kayaknya maksudnya penerbit itu kan hampir setiap entah setiap bulan atau setiap apa itu terus memperbarui terbitannya gitu, karyanya. Jadi memang akan terus ini selama masih ada penerbit ya, penjual buku juga akan semakin banyak stok untung, buku itu seperti itu. Anda sendiri juga minat jualan buku? Saya minat apa enggak ya saya jualan buku? Minat lah, jualan doang. Kalau saya nggak minat baca. Kalau jualan sabi lah. Lumayan lah. Nih selama jualan ya, kayak sampean kan nih cowok penulis penjual, ada nggak ngerasa saya nih cowok udah jadi penulis, penjual buku, keren lah di mata para cewek. Oh iya. Ada ya enggak? Nggak tahu. Pernah nggak ada rasa kayak gitu itu? Ya enggak sih, biasa aja. Soalnya mungkin nih ada pernah kejadian tuh ada orang beli buku tuh cuma modus gitu, ada nggak? Ya mungkin ada ya, tapi ya biasa aja. Tanggapan sampean gimana? Ya nggak, biasa aja. Kalau mau beli aja, tak layanin gitu aja. Udah gitu. Ya, nggak yang ya lihat dulu. Jurus lelaki itu gimana gitu? Ya lihat dulu. Ya enggak, ya mungkin mesti ada ya, karena memang beda. Kalau memang yang kebutuhannya itu beli kan ya udah beli aja gitu kan, pesan ini udah selesai gitu, ya udah seperti itu kan. Tapi yang seperti itu mungkin ya ada aja, itu akan banyak tanya gitu kan, akan banyak hal-hal yang nggak perlu tanyakan seperti itu. Ada aja seperti itu. Itu sampai melayani nggak? Yang melayani aja biasa aja tapi saya memang dasarnya itu apa ya? Gak terlalu suka cecetan gitu kan. Makanya kalau ngechat kadang lama dibales sih nggak terlalu respon. Nggak terlalu suka cecetan gitu. Telepon gitu aja selesai gitu kan. Dari dulu emang seperti itu gitu. Makanya kadang ada juga yang pembeli itu kok mungkin lama responnya juga kan, seperti itu kan juga ada gitu kan. Ya maaf gitu. Saya juga kayak ngirimnya, kemudian packingnya, kemudian apa itu ya sesempatnya gitu. Bahkan
meskipun ketika ada yang pesen kemudian belum TF, saya kirim dulu gitu. Kok Mas kok udah dikirim gitu? Ya karena saya ngirimnya packing sesempatnya gitu. Sampai sempatnya sekarang ya udah sekarang semuanya tak kirim gitu. Jadi seperti itu memang waktunya gitu. Jadi nggak yang apa namanya fokus ke jualan nggak juga gitu. Memang waktunya ya sesempatnya seperti itu. Sesempatnya itu Mang. Terus kalau yang belum transfer udah dikasih bukunya, pernah nggak ada kejadian nggak bayar gitu? Kayaknya ada mungkin ya, sekali 2 kali ya. Tapi banyak juga mereka yang kayak wow gitu. Oh, saya cepet baru banget. Enggak, saya juga baru ini, maksudnya ada Baru dulu. pesen loh. Ada, ya kebanyakan perempuan sih kan ya. Oh iya. Jadi ketika perempuan itu dikirim dulu, excited gitu, senang banget gitu. Oh, kita Merasa. kan ya. Kita belum TF kok udah nyampe bukunya itu. Ada Depok, Jakarta, di mana aja tuh ada beberapa kemarin itu sampai ketika apa namanya kayak nge-repost buku yang beli ke buku Wasilah itu sampai ada tulisan panjang gitu. Maksudnya testimoni tentang toko buku itu ada dulu itu. Jadi dulu hampir setiap orang yang beli itu dulu saya mintain untuk testimoninya. Mas itu, testimoninya dong gitu. Tag IG gitu. Dulu sering, sekarang udah jarang seperti itu. Jadi ya ada aja lah seperti itu. Ya. Terus kalau ini jual buku ini harus menguasai semua buku bacaannya apa gimana? Biar bisa ngasih penjelasan ke calon pembeli. Oh gitu. Yang enggak semua sih. Enggak harus kita baca semua buku lah gitu. Ya minimal kalau buku ya kita kan kelihatan toh judulnya apa, yang nulis siapa gitu kan. Terus sinopsisnya seperti apa, itu kan kelihatan. Jadi kalau kita udah tahu itu kira-kira ya isinya seperti ini gitu. Kira-kira aja gitu. Jadi gak harus kita baca semua, enggak gitu. Kecuali kalau memang suka baca, pengen baca ya udah dibaca aja. Kayak kemarin ketika bazar itu kan yang di mana itu di Ngelo itu kan kebanyakan kan yang pembeli perempuan. Itu kan tanya semua ini apa isinya, ini apa isinya. Itu kalau buku yang hampir ada teman-teman itu yang jenengan kok tahu semua gitu. Saya udah baca soalnya kan gitu kan. Tapi nggak harus seperti itu gitu. Kalau misalkan bisa ya bagus lah. Maksudnya kita bisa ketika ada pembeli tanya, kita lebih detail isinya ini gitu. Tapi kalau misalkan mau jualan aja gitu. Yang penting barangnya laku, dapat uang, udah selesai kan gitu. Tapi beres kalau gitu kan. salah mengerti menjelaskan isinya gitu, kan ada judul tuh yang ambigu, merindumu. Kalau M-nya besar artinya gini, kalau M-nya kecil artinya gini kan susah gitu. Ngasih pemahaman. Ini yang dirindukan siapa gitu. Iya, nggak tahu tanya penulis. Ya kira-kira gitulah. Yang penting kita tahu judulnya, kemudian tahu harganya, udah itu. Kalau sampai nggak tahu harganya kan ya kita yang rugi nanti. Jadi nggak harus kalau misalkan kita mau buka usaha bisnis, yang penting kita tahu jalannya lah gitu. Maksudnya kita udah punya pasar nih misalkan, ya udah kalau misalkan udah punya pasar kita mau jualan buku yang gimana. Kalau misalkan mau jualan buku yang sastra, kita berarti harus ngambil ke penerbit mana aja gitu. Kalau mau jualan buku yang misalkan kayak saya, buku-buku yang Islami, kita harus ngambil ke penerbit mana aja gitu. Terus cara menghubungi penerbit gimana, cara kita mau jadi resellernya gimana, itu harus tahu gitu, seperti itu. Itu nyari sendiri ke langsung ke pusatnya gitu. Iya, tapi kalau dulu saya tuh awalnya ya nggak tahu awalnya, terus ternyata cara mainnya seperti ini. Ternyata hampir semua penerbit itu memang membutuhkan reseller gitu. Bahkan banyak juga penerbit yang menghubungi kita ketika mereka tahu kalau kita udah punya toko gitu. Yang awalnya kita kayak cari-cari penerbit gitu. Kita cari-cari stok buku yang ready gitu, yang kita bisa gabung gitu. Awalnya kita cari, tapi ketika udah jadi toko kita udah jalan, itu mereka yang datang ke kita, yang nawarin gitu. Berarti kan semua penerbit itu butuh kita, butuh reseller gitu. Jadi bagaimanapun penerbit itu bukunya akan sampai ya lewat ini, selain lewat toko buku juga lewat reseller ini, penjual buku itu online terutama sekarang kan seperti itu. Jadi sangat terbuka banget bagi siapapun yang pengen punya usaha buku gitu. Cuma kalau penerbit itu ada yang memang ketika kita mau gabung itu harus ada syarat minimal belanja lah gitu. Kalau di ada gak ya di bisnis lain gitu ya?
Ada kayak Kayak misalkan ada produk pakaian gitu ada produk mungkin. apa itu ya, itu minimal belanja satu kodi misalkan gitu. Itu ada penerbit seperti itu. Ada yang minimal belanja 500 gitu. Ada yang minimal 10 buku seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ya udah, yang penting gabung aja, terserah mau ngambil buku apa aja terserah gitu. Jadi gak harus beli segini, gak harus berapa ratus, gak harus, ada juga seperti itu. Ya tinggal menyesuaikan budget aja gitu. Kalau gak punya budget ya udah Cari yang cari gambar. Terus tokonya nih di apa? Online sama Online, di online. offline Karena ada nggak? Offline nggak ada sih. Nggak ada. Saya mau bilang ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Gimana ya? Ada tapi semu. Ada Semu tapi ada. nggak bisa di apa ya? Nggak bisa dikunjungi semua orang ya. Nggak bisa dipertontonkan banyak Iya. orang. Kalau laki-laki mungkin bisa lah masuk ke kamar ya. Oh, pendiskriminasian Oh, wanita gitu itu. ya. Gimana? Makanya pengennya nanti itu kita punya tempat sendiri ya, yang di tempat umum yang memang semua orang tuh bisa mengunjungi gitu. Karena kebanyakan sebenarnya yang beli buku itu bukan laki-laki gitu. Cewek, Tapi karena cewek. penulisnya cowok gitu Ya, enggak konsepnya. juga. Memang yang suka mungkin ya, yang suka beli buku, suka baca buku itu kebanyakan cewek memang. Ya gak tahu ini kenapa memang seperti itu gitu. Kalau yang cowok kayaknya jarang ya, yang pembeli gitu. Atau mungkin yang cowok itu suka baca tapi gak suka beli mungkin ya. Jadi dia suka Pinjem. baca, pinjem. Sukanya lah, pinjem. seperti itu. Kalau baca kan, kalau beli kan eman uangnya. Kopi kan enak gitu. Iya, main. Seperti itu. Oke, terakhir banget sebelum berpisah sama penonton. Satu kalimat buat penulis dan penjual buku yang masih pemula, biar nggak patah semangat. Satu kalimat motivasi gitu ya. Ya kalau ini kan menulis sama jualan berbeda lah. Ya, berarti 2 kalimat. Ya, 2 Saya kalimat. minta 2 kalimat. Kalau menulis itu kan asasnya kemanfaatan gitu kan. Kalau kalau menjual itu asasnya apa ya? Kemaslahatan. Sama aja sih. Kemaslahatan bersama, demi gitu. cuan. Demi cuan gitu kan. Kalau menulis ya yang sering saya ingat itu ya nasihatnya Prof. Quraisy itu gitu. Karena bagi pemula kadang kan kita itu masih malu gitu kan. Jadi satu kalimatnya itu ini, teruslah menulis, baik tidaknya tulisan, biarkan pembaca yang menilai gitu. Jadi itu satu kalimatnya. Itu nasihat beliau. Teruslah menulis, baik tidaknya tulisan, biarkan pembaca yang menilai gitu. Ya itu. Kalau jualan ya jualan aja gitu. Jualan aja. Semangat terus. Oke, semangat. Karena ada cuan di situ. Semakin ada semangat istiqomah, semakin banyak uang Banyak Anda. cuan, oke. Semakin menggunung cuannya. Seperti Oke. itu. Ha-ha. Ya intinya kalau jualan itu sesuai apa yang kita senangi aja gitu. Kalau misalkan memang kita seneng di buku, kita mau bisnis buku, ya udah jalan aja itu prosesnya seperti itu. Karena kalau gak suka jangan dipaksakan gitu. Iya, ha-ha. Nah, sakit. Apa-apa yang dipaksakan tuh nggak baik, sakit nanti. Jadi Sakit sesuai banget loh. dengan ini aja, sesuai dengan passion ya, istilahnya seperti itu. Oke, itu tadi ya guys, Udah sedikit. selesai? Udah, Oh iya, jangan udah, panjang-panjang. jangan panjang-panjang. Nanti Kasian yang keenakan, nonton. nanti Kasian kenyamanannya yang nonton. bertambah Iya. gitu. Lanjutnya di warung kopi aja. Iya. Nanti kita ganti channel lagi. Terima kasih buat Abang Oval yang telah bisa mampir sedikit berkunjung ke sini. Ya, ini Meskipun- rumah saya juga termasuk ini. Karena lu Minimal di setahun sini sekali lah ya. kesini. Udah langganan ke sini. Enggak non-stop tugas teman-teman saya mau gitu aja. Ini tahun depan atau minggu depan ke sini lagi. Ngapain Mi? Nggak tahu. Ya, udah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.